Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my student to IT class. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, let's supplicate first by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, today we will learn about IT, dan topik kita kali ini adalah yang seperti Ustadz berikan di dokumen ini. Pertama kita akan membahas HTML format, and then save HTML format dulu, save HTML dokumen. Yang kedua adalah HTML format. Teman sekalian, Ustadz sedikit loncat ke pembahasan tentang di kelas IT ini karena beberapa waktu yang lalu ketika Ustadz memberikan pelajaran tentang database, kemudian kalian mengerjakan dari rumah, terdapat beberapa perbedaan. Pertama, perbedaan dari operating systemnya. Kemudian ketika Ustadz mencoba untuk berikan sebuah tool yang multi platform atau lintas platform, bisa dipakai di hampir semua operating system, ternyata masih ada satu kendala lagi, yaitu ada yang nggak bisa instalasi database-nya dikarenakan usernya tidak mendapatkan akses administrator, sehingga kalian tidak bisa instalasi toolnya. So Ustadz membayangkan gini, kalau misal di dalam satu kelas even one student cannot install the tool, maka otomatis masih tidak bisa berjalan, teman-teman sekalian, karena nggak mungkin membiarkan satu di antara kalian tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa mempelajari database sementara kalian bisa. Kayaknya nggak adil banget. Dan karena beberapa faktor itu, Ustadz coba untuk meloncat yang memungkinkan all of you can learn about IT. Jadi Ustadz putuskan kita loncat dulu pembahasannya, kita skip untuk database-nya. Kita berharap ketika sudah selesai masa pandemi ini kalian bisa datang ke sekolah kembali, kita bisa bareng-bareng belajar di lab dan dengan satu standar, sehingga tidak ada satu di antara kalian yang terlewat. Seperti itu. So Ustadz skip database-nya, kita akan loncat ke pembahasan berikutnya, yakni save HTML dokumen dan format dari HTML. Oke, untuk save HTML dokumen itu di mana sih HTML dokumen? HTML dokumen itu, teman sekalian, kita akan banyak temukan kalau source yang kita ambil itu berupa web page atau ada di online atau di internet. Nah, rata-rata hampir kesemuanya web yang kita temukan itu pasti dibentuk dari bahasa HTML. Nah, HTML ini akan disempurnakan dengan beragam bahasa pemrograman. Ada yang HTML, kemudian plus Java, ada HTML kemudian dikombin dengan PHP, ada. Kemudian ada HTML dikombin dengan beragam aplikasi yang intinya adalah bertujuan untuk membangun sebuah website. Nah, ini banyak ya teman-teman sekalian. Tapi ketika sebuah website itu ditampilkan, maka whatever the kind of web programming, mau itu Java atau PHP, biasanya akan ditampilkan ke dalam HTML, dan kita sebagai user tidak akan mengetahui bagaimana proses background di belakang. For example kayak gini, ketika HTML plus dengan PHP gitu ya, kemudian di website itu
yang tampil ke kita itu adalah hasil dari request kita. Jadi bagaimana data yang kita minta itu dikelola, user tidak usah perlu terlalu banyak tahu karena itu adalah background proses di belakang. Jadi yang tampil atau yang dipresentasikan ke kalian itu adalah HTML dokumen. Jadi, nah di bagian HTML dokumen ini ketika HTML apapun jenisnya, ketika yang tampil itu adalah dalam bentuk format HTML. Nah, yang akan kita simpan HTML yang akan kita simpan itu adalah HTML dokumen. Nah, memang teman sekalian, ketika kita akan menyimpan sebuah HTML dokumen itu akan ada opsinya, mau yang full all of the komponen kita simpan atau HTML dokumen kita simpan, ada opsinya nanti ya. Oke, jadi intinya ketika kita akan menyimpan sebuah HTML dokumen, maka source yang kita dapat itu biasanya dalam berupa web page. Oke, kita akan ambil contohnya. Sorry, udah berapa menit? Oh, 6 menit ya. Oke, kita akan ambil contohnya teman-teman sekalian. Kita akan buka Wikipedia. Nah, kita akan mencari informasi virus komputer. Ini just simulasi ya. Nah, file dokumen yang ada di Wikipedia ini kita akan simpan ke dalam device kita, laptop atau PC. Nah, sehingga sewaktu-waktu informasi atau bahan tulisan ini bisa kita manfaatkan di lain waktu. Jadi tidak harus terhubung dengan online untuk membuka hasil dari file yang kita simpan tadi. Oke, nah untuk menyimpan file menyimpan dokumen dalam bentuk HTML ini teman-teman sekalian, kita bisa klik dari ini pakai Google Chrome. Jadi dari menu ini where is save, mana save mana sih, history mana tadi. Nah, ini dia, ke more tool, kemudian save page as, ini ya, dari menu and then more tools and then save page as. Ini adalah kalau kita bersentuhan dengan menu-menunya. Tapi kalau misal kita mau shortcut dari keyboard kita, itu sudah disediakan. Ini friend, ada kontrol. Jadi kita pencet tombol yang ada di keyboard kita, Ctrl plus S. Ini adalah perintah untuk save. Oke, sama aja hasilnya, mau dari keyboard dengan Ctrl S atau klik di menu ini. Nah, yang tampil adalah seperti ini. Nah, yang akan kita rubah kalau misal kita web page complete, berarti semua yang ada di tampilan ini akan ikut tersimpan. Apa aja yang ada di web ini, ada di halaman dokumen HTML ini adalah pertama image yang pasti. Itu akan ikut tersimpan juga. Kemudian kadang-kadang CSS-nya itu juga akan tersimpan. Apa itu CSS? Next kita akan belajar. Tapi kalau misal kita opsinya itu adalah bukan complete, tapi kita akan hanya menyimpan web page HTML only seperti ini, maka yang tersimpan only HTML pure. Jadi image nggak ada, JavaScript nggak ada, jadi nggak ikut tersimpan, only HTML page. Nah, kalau sudah kita tentukan location-nya, misal di desktop, kemudian kita berikan namanya, misal ini virus komputer. Nah, tinggal
kita save. Nah, berarti dokumen HTML itu sudah tersimpan di komputer kita. Oke, seperti itu ya cara penyimpanannya. Oke, ini sudah selesai bagaimana kita menyimpan menyimpan dokumen HTML. Now, next adalah kita perlu tahu teman-teman sekalian, dan ini just opening aja buat kalian tentang HTML format. Oke. HTML format itu seperti ini teman-teman sekalian. Sebelum masuk ke HTML format, kalian sudah tahu belum sih apa itu HTML? Kita sudah panjang lebar kali tinggi berbicara tentang HTML. Jangan-jangan kita belum tahu. Nah, intinya gini. Kalau untuk dari kepanjangan, HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Jadi intinya itu adalah bagaimana sebuah tulisan itu ditampilkan di layar monitor dan tidak berhubungan dengan bagaimana proses data itu ada. Jadi pure adalah markup language. Jadi markup language, jadi bagaimana data itu ditampilkan even di semua perangkat, mau itu di operating system Windows, mau di Linux, mau di Mac OS. Jadi tidak masalah itu, tapi bagaimana data itu, tampilan itu dipresentasikan ke user. Nah, HTML format ini memiliki aturan baku ya. Jadi ketika kita menulis sebuah dokumen dalam bentuk HTML itu ada aturannya. Nah, aturan ini bisa kalian cicipin ketika nanti akan masuk ke bahasa pemrograman. Dan very simple dan basic ya untuk HTML itu. Jadi gini, untuk HTML itu kita kenal adanya pertama tag. Nah, ini adalah bahasa yang sering kita pakai nanti. Nah, tag ini apa? Tag ini adalah yang seperti ini teman-teman sekalian. Ini tag buka seperti ini ya, yang ada tanda besar lebih kecil itu kayak gitu. Nah, kemudian ini namanya tag pembuka ya. Kalau seperti ini, usah kebawahin dulu. Nah, setelah dibuka itu ada kita kenal dengan namanya tag penutup atau closing. Nah, bedanya adalah di bagian garis miringnya. Ini adalah tag pembuka, kemudian tag penutup. Ini harus berpasangan ya. Kalau misal di sini ada tag pembuka lagi, seperti ini, maka juga harus diikutin dengan tag penutup juga. Nah, ini berpasangan dengan bagian bawah. Kemudian pembuka yang ini akan berpasangan dengan penutup. Jadi akan selalu diikutin dengan yang namanya tag penutup. Ketika sudah dibuka harus ditutup. Seperti itu ya. Oke, prakteknya urutannya itu ada tagnya ya. Tag itu ada urutannya, itu adalah HTML. Ini adalah tag paling awal, bahwa yang menerangkan dokumen yang akan di bawahnya itu semuanya adalah berupa dokumen HTML. Kemudian ada namanya head. Setelah head, body. Nah, ini adalah dua item ini harus ada ketika kita membuat sebuah dokumen HTML.
Oke, kita akan praktekkan teman-teman sekalian. Seperti ini, kita buat tag pembuka dulu HTML, kemudian langsung kita tutup dengan tag penutup HTML seperti ini. Oke, kalau sudah, baru masuk setelah tag HTML apa? Head. Ini akan kita sedikit masuk ke dalam untuk membedakan bahwa head ini ada di dalam tag HTML. Nah, then langsung kita tutup seperti ini. Oke ya. Nah, di dalam head ini opsional itu ada namanya tag title. Ini opsional ya. Meskipun opsional, tapi ini kalau misal kita membangun sebuah website, ini sudah menjadi hal yang wajib harus ada. Meskipun HTML kita nggak error sih, tapi ketika kita sudah membangun sebuah website, kayaknya nggak boleh ditinggalin. Oke, setelah head selesai, berikutnya itu adalah body. Langsung kita tutup dengan tag penutup. Oke. Ini adalah kerangkanya teman sekalian. HTML berpasangan dengan penutupnya HTML, head dengan head, kemudian body dengan body, title dengan title ya. Oke. Pertanyaannya, di mana dokumen itu akan muncul? Apakah dituliskan di antara, misal di sini, kemudian Ustadz berikan tulisan di sini, apakah muncul di layar? No, bukan di sini. Yang akan ditampilkan di layar, yang di ini teman sekalian, yang di area sini, yang ditampilkan di sini itu harus diletakkan di antara body. Nah, harus di sini. Contohnya Ustadz akan tuliskan hello, my name is bla 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 bla. Nah, tulisan ini teman-teman sekalian yang akan muncul di bagian layar sini. Nah, jadi dari serangkaian ini kita menuliskan seberapa baris ini berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 row here. Tapi yang muncul cuma 1. Gitu. Karena selebihnya itu adalah penjelasan, saya mau nampilkan ini, dokumennya berupa ini. Ini bagian head, ini bagian title. Apa namanya, itu lebih ke arah language programnya. Oke, kalau sudah kita save dokumen ini, bisa dari file, save, atau dengan Ctrl S sama aja. Oke, kita taruh di desktop. Oke, kita akan bikin file name-nya itu adalah my name is your nickname ya, misal my name is Musrifin, like this. Nah, tambahkan teman sekalian, tambahkan ekstensinya. My name is Musrifin, ini nama filenya. Kemudian tambahkan HTML seperti ini. Oke, understand ya? And then klik save. Nah, berarti dokumen yang kita miliki ini adalah dokumen HTML. Now, coba kita buka tempat kita menyimpan tadi di desktop. Nah, ini yang kita tadi Ustadz bilang, ini adalah hasil penyimpanan dari alamat website ini, yang Wikipedia. Kemudian ini yang my name is ini, Musrifin ini adalah hasil dari penyimpanan di Notepad atau text editor. Oke. Nah, dua-duanya
ikonnya sama karena memang ekstensi atau jenis filenya sama. Jadi ikonnya sama. Mau kita buka yang virus komputer, coba kita buka. Jreng. Oke. Nah, kita buka filenya. Ini ada lokasi filenya teman-teman sekalian. Lokasi filenya, dan ini adalah data yang ada di sini. Loh, kok beda tampilannya? Tuh, lihat. Tampilannya beda ya dari layoutnya. Sementara ini seperti nggak teratur atau kurang sentuhan grafisnya. Karena Ustadz bilang dari awal, kalau kita menyimpan HTML only, maka pure adalah dokumen HTML. Nah, jadi image-nya nggak ikut. Tuh, kalau yang di bagian atas, kalau ada image, ada seperti bola dunia seperti ini, tapi di bagian hasil penyimpanan nggak ada. Kemudian di bagian sebelah kanannya ini ada menu. Di bagian hasil downloadnya nggak ada. Nah, ini karena CSS-nya, image-nya tidak ikut disimpan. Yang disimpan adalah pure HTML dokumen only. Like that ya. Oke, now kita akan coba buka yang my name ini. Nah, see? Ini adalah dokumen yang ada di halaman ini. Ini ternyata masih ikut muncul, teman sekalian. Coba kita cek yang bagian ini ada enggak ya? Oh, masih muncul, tapi lihat formatnya. Ini save HTML dokumen, dan ini enter HTML format, enter HTML head. Nah, ini enggak seperti ini, but see tampilannya seperti apa? Dia lurus like this terus ya. Nah, gitu. Jadi ini adalah dokumen HTML. Oke, teman sekalian, seperti itu ya. Itu adalah pembahasan kita tentang how to save dokumen HTML. Kemudian kita mengenal HTML format. Oke, now kita berbicara tentang tugas. Oke, tugasnya pertama adalah buka Wikipedia. Kemudian setelah terbuka, cari informasi tentang Linux. Oke. Jadi kalian cari informasinya, kalian buka Wikipedianya, kemudian cari di sini, cari di Wikipedia, misal Linux seperti itu. Nah, silakan dipilih mau langsung tekan enter atau misal Linux Libre, Linux Foundation, up to you, silakan dipilih. Kemudian setelah terbuka seperti ini, misal tadi mau Linux atau Linux Foundation atau Linux Mint atau apa. Nah, setelah terbuka, langkah berikutnya adalah kedua, save as HTML only. Gitu ya. File name-nya tergantung dari kalian apa temanya. Tema. Oke, kalau misal tadi yang dicari adalah Linux Mint, berarti Linux Mint. Kalau yang dicari adalah Linux Foundation, berarti Linux Foundation. Kalau yang dicari adalah Linux distro, berarti Linux distro. Tergantung temanya. Oke. Yang ketiga adalah send dokumen HTML tadi, hasil downloadannya to Savannah e-learning. Oke. Due date-nya kapan? Due date-nya adalah H++
one dari kalian belajar. Misal hari ini kalian belajar, maka due date-nya adalah besok. Jam 4 Ustadz akan tutup, atau Ustadz setelah lewat dari jam 4, maka kategorinya adalah late. Seperti itu ya. Bisa difahami teman-teman sekalian? Buka Wikipedia, kemudian type Linux, bisa diperlebar, bisa Linux Mint atau Linux apapun, kemudian save, send to Savannah e-learning, dan due date-nya adalah H+1. Oke teman sekalian, demikian pelajaran IT kita hari ini. Thank you very much sudah join di kelas IT. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.